Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Salsabila dari Prodi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kinetika pencemar dalam lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan sumber pencemar lingkungan? Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, bahan-bahan pencemar apa saja yang ada di lingkungan? Yang pertama, bahan pencemar berbentuk, yang kedua, padat, yang ketiga, cair, yang keempat, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan. Selanjutnya, pencemar lingkungan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pencemar kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologi. Apa sih pencemaran kimiawi? Yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, contohnya logam, yang terdapat di limbah pabrik seperti raksa dan timah. Yang kedua, pencemar fisik, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, atau gas. Seperti gas yang berasal dari asap pabrik. Selanjutnya, pencemaran biologi. Pencemaran biologi adalah pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Contohnya, sumber air yang sehari-hari tercemar oleh kuman penyebab penyakit. Apa saja sih karakteristik dari bahan pencemar? Yaitu karakteristik limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Karakteristik limbah cair yaitu dibagi menjadi 3, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Yang fisik yaitu berupa warna, bau, suhu, kepadatan, dan keruhan. Sedangkan kimia yaitu berupa bahan organik dan anorganik. Dan biologis yaitu total coliform, fecal coliform, bakteri, patogen, dan virus. Karakteristik limbah padat yaitu terdapat 3 jenis, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya karakteristik limbah gas, yaitu bahan pencemar primer merupakan bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Jenis bahan pencemar. Yang pertama, partikel, yang kedua nitrogen, yang ketiga sulfur, yang keempat VOC, yang kelima persistent organic pollutants. Yang keenam, karbon dioksida, yang ketujuh chlorofluorocarbons. Perubahan bentuk zat polutan, seperti yang kita ketahui, pengertian dari polutan adalah bahan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Zat-zat yang menyebabkan polutan zat-zat yang menyebabkan polusi dinamakan polutan. Polutan biasanya berasal dari kegiatan manusia. Sifat-sifat polutan bersifat merusak sementara, polutan merusak dalam waktu lama, pencemaran air, pencemaran zat polutan pada udara. Apa sih pencemaran udara? Yaitu adanya polutan di udara sehingga kualitas udara menjadi menurun. Jika kita bernapas menghirup udara yang banyak mengandung polutan, maka polutan tersebut akan tertimbun dalam tubuh kita dan diserap oleh tubuh yang bisa mengakibatkan penyakit saluran pernapasan. Polutan yang bisa mengakibatkan pencemaran udara biasanya berasal dari asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Selanjutnya, mekanisme pergerakan bahan pencemar di air. Air merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia, dipergunakan untuk rumah tangga, industri, pertanian, rekreasi, transportasi
perikanan, dan lain-lain. Pencemaran air dapat terjadi pada air permukaan maupun air dalam tanah. Air permukaan seperti air sungai, air danau, air sumur, dangkal, air laut. Sedangkan air tanah yaitu sungai bawah tanah, lapisan air dalam, dan air sumur dalam. Zat pencemar dalam air ada dua, yaitu pencemar yang dapat terurai dan jumlah zat pencemar organik yang dapat terurai. Apa sih bahan pencemar yang dapat terurai? Pada umumnya merupakan bahan organik yang berasal dari kotoran manusia, hewan, sisa tumbuhan yang sudah mati. Penguraian ini dapat dilakukan oleh bakteri secara baik yang aerob maupun bakteri anaerob. Apabila bakteri pengurai terdapat dalam air, maka sebagian oksigen yang ada di dalam air dimanfaatkan oleh bakteri dalam usaha metabolisme. Selanjutnya yang kedua, jumlah zat pencemar organik yang dapat terurai dinyatakan oleh jumlah oksigen yang diperlukan untuk proses oksidasi bahan tersebut baik secara kimiawi maupun biologi. Dinyatakan dengan COD dan dinyatakan dengan BOD. COD yaitu kebutuhan oksigen secara kimiawi, sedangkan BOD kebutuhan oksigen secara biologi. Mekanisme pergerakan bahan pencemar di udara. Pencemar udara, seperti yang kita ketahui, yaitu masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara dalam kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Pencemar udara dibagi menjadi tiga, yaitu, maksud saya sumber pencemar udara yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber perkotaan dan industri, sumber perdesaan atau pertanian, dan sumber alami. Mekanisme pergerakan bahan pencemar di udara, pencemar di air, di tanah, yaitu kontaminasi pada tanah dan perairan diakibatkan oleh penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu, pupuk, dan pestisida. Kontaminasi logam dalam pertanian bergantung pada jumlah logam yang ada pada batuan tempat terbentuk, jumlah mineral yang ditambahkan pada tanah sebagai pupuk, jumlah deposit logam dari atmosfer yang jatuh ke dalam tanah, jumlah yang terambil dalam proses panen, ataupun merembes ke dalam tanah yang lebih dalam. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ya, sebentar ya.